Nah, saya bicara sedikit tentang simply selling ya teman-teman. Ya, nah buku yang jadi acuan untuk simply selling yang saya rekomend itu adalah buku Influence, The Psychology of Persuasion. Ya, di buku Influence itu membicarakan tentang masalah cara pandang, tentang masalah kontras yang utama, ya, cara pandang orang terhadap suatu perbedaan antara dua nilai, yang satu besar dan satunya kecil. Ini bicara masalah psikologi. Kadang-kadang orang itu, kamarnya gitu loh, orang itu nggak bisa, kadang-kadang orang itu nggak menghargai, ya, tidak menghargai keberadaan kita pada saat ini kalau tidak dikontraskan, dibandingkan, ya, dengan yang lainnya. Ngerti ya? Tidak menghargai kebaikan seseorang jika tidak dikontraskan dengan kejahatan. Ngerti ya? Kadang-kadang gitu loh, makanya ini, Mas, ya aku ketipu mas sama orang ini, mas jahat banget, ada orang kayak jahat banget gitu, gimana ya? Kok bisa ada orang jahat banget? Adanya orang jahat itu supaya kamu mensyukuri kebaikanmu, kan begitu ya? Nah, harusnya begitu ya. Jadi adanya orang jahat penting juga, ya. Ini mas aku ketipu, bagus, untung kamu ketipu, ya, bukan menipu, ya. Nah, kamu ketipu itu supaya kamu harus tahu ya bahwa kamu adalah orang baik. Gitu loh, iya kan? Anda ketipu nih, artinya Anda itu orang baik. Orang tahu kalau Anda orang baik karena Anda sering ketipu. Nah, ya, benar pokoknya. Nah, kalau sering ketipu di tempat yang sama itu namanya on, ya, konyol kan? Makanya kalau saya sering bilang sama tim saya begini, kan mereka kan ini, Bapak maaf ya, Hasna kan satu banget kan, Bapak maaf nih, Hasna sering salah. Gak apa, yang penting pokoknya salahnya kamu beda aja dengan yang sama gitu. Gitu. Saya bilang gitu. Pokoknya kalau kamu salahnya yang sama, mesti tak semprot. Ya. Kalau kamu salahnya berbeda, saya bilang kamu kreatif kamu kan, ketemu salah yang berbeda kan. Coba buat salah lagi, yang lain lagi kan. Kalau saya salah itu adalah bugs kan untuk diperbaiki. Iya kan? Jadi kalau saya begitu sih, prinsipnya udah berbuatlah kesalahan. Tapi justru kamu ngambil kesalahannya, terus kamu perbaiki. Selesai. Jadi buat kesalahan, ngeles lagi. Wah ini tak konyol. Oke ya, lanjut ya. Influence ya, The Psychology of Persuasion itu bicarakan satu kontras tadi itu plus 5 hal ini ya. Timbal balik, komitmen persisten, pengakuan sosial, rasa suka, otoritas. Tapi seringkali hal ini dijadikan manipulasi. Padahal sebetulnya ini adalah penelitian ilmiah. Jadi Dr. Robert Cialdini ini ya, dia kan psikolog ya, perilaku. Nah, jadi dia meneliti itu. Ini loh, hasil penelitiannya seperti ini. Bukan untuk dipakai dibalik untuk manipulasi. Paham nggak ini maksudnya? Ya, saya ambil contoh gini loh. Saya masalah resiprokal aja deh. Itu dipakai buat manipulasi orang. Ya, misalkan di mall kan, Bapak Ibu silakan closing gratis kan? Ya, saking nggak enaknya terus kasih minuman, makanan terus baru mulai di closing. Ini main di bawah sadar situ kan? Ya nggak? Nah. Ini yang sering kita sebut namanya hypnoselling dan macam-macam tuh. Ya ini ada di sini. Kalau paling sering dipakai. Oke. Kalau komitmen konsisten itu, nah tadi itu bagusnya orang ngisi form duluan, ya, ngisi form duluan, ya, transfer duluan, baru nanti sisanya berikutnya gitu, ya. Komitmen and persisten. Orang yang membuat suatu komitmen cenderung dia akan persisten. Intinya di situ. Pengakuan sosial, ya, social proof, testimoni itu kalau paling banyak dipakai di selling. Cuman saya bolak-balik sama teman-teman bilang, saya adalah orang yang pantang meminta testimoni. Ya, kalau seandainya teman-teman di sini diminta testimoni sama teman-teman, bagaimana menurut pandangan Anda tentang transformator? Saya kurang suka sih. Ya, kalau itu ada pun yakin itu bukan saya minta. Paham ya? Yakin bukan saya minta. Ya. Nah, soalnya saya nggak suka. Ya. Apalagi kalau minta ini, boleh minta testimoninya. Oh, apalagi kalau pas tanya feedback, boleh minta kesannya atau komentarnya tentang TFM kita. Atau kalau paling bagus ini, boleh minta masukan tentang TFM kita bagaimana. Ya, itu boleh. Nanti buat kita review tahun depan. Ya. Tapi pas nanti minta masukan, orang itu ngomong kebaikan, ya itu alhamdulillah. Ya. Itu jadikan doa buat kita. Oke, nah testimoni yang terbaik di close. Terus habis di close kita boleh screenshot. Oke, kecuali personal chat. Dan
pembelian pembesaran alat vital, itu nggak boleh di screenshot, itu di posting ya. Nanti ada masuk ke undang-undang LTE ya, LTE, ITE ya, Information Teknologi Error ya. Masuk undang-undang ITE ya. Jadi kalau personal chat memang nggak boleh di screenshot, di posting. Tapi kalau di sosial media itu boleh. Ya, terima kasih. Setelah menggunakan ini saya bertambah. Kan gitu kan? Biasanya teman-teman DM kan gitu kan, screenshot gitu. Jadi kalau hati-hati loh Bapak Ibu, saya cuma ngasih tips ya. Ini kata-katanya teman-teman IM yang tukang jual pembesaran. Anda kalau mau beli barang-barang seperti itu, jangan menggunakan alamat email yang sudah lazim Anda gunakan. Tahu nggak? Itu teman-teman tuh sering kepo loh. Ya, sering keponya apa? Dicari. Ini kan ada satu engine khusus kan, jadi kan dimasukkan alamat emailnya, keluar akun Facebooknya. Nanti ya, keluar akun Facebooknya, keluar akun Instagramnya. Loh lah orang ini yang beli. Ternyata kan dia masukkan alamat email kan. Mungkin namanya fake, tapi kan itu kan digital footprint. Ya, yang namanya apa? Email itu kan ketahuan. Ya. Oke ya, pengakuan social proof, rasa suka itu orang cenderung mengiyakan ya. Siapa yang disukai gitu. Jadi makanya jadilah orang yang disukai ya. Jadi menurut kamu ini bagus gak? Nggak enak tuh, nggak disukai. Orang nggak disukai udah susah untuk masuk ya. Jadilah orang yang nice gitu loh ya, jangan kayak saya gitu. Oke, rasa suka sudah ya, rasa suka otoritas, authority ini sering digunakan juga kayak itu personal brand ya, atau juga mungkin kalau dalam otoritas itu tokoh A berkata, nah kan begitu ya, itu authority. Serupa dengan my friend John said, kan begitu. Tapi si John ini orang yang punya otoritas. Oke, lanjut ya. Nah ini sudah saya bahas juga tentang selling ya. Selling itu tentang urutan selling, promotion, positioning dan branding. Bahwa selling itu adalah ya mengejar closing ya. Tapi ingat, harus dengan etika juga, ya. Jangan membual, jangan over promise, nanti percuma. Yes, tujuannya selling kan sebenarnya memperkenalkan produk kita kepada orang, ya, kepada calon pelanggan kita, oke, supaya mereka mau mencoba produk kita. Intinya gitu. Tujuan dari setelah mencoba, dia mengerti bahwa produk kita ngangenin. Berarti harus diuji ngangenin duluan sebelum coba. Paham ya? Karena kalau kampanye, kalau promosi adalah kampanyenya, ya. Kalau positioning tadi itu strategi, ketemunya di slogan, branding, itu ujungnya adalah loyalitas. Nah ini 3 tipe penjual ini saya buat di tahun 2007 loh. Ya, saya buatkan ini, insya Allah masih relevan kan? Bahwa ada tipe orang yang sebenarnya order seeker kan, pengejar order, yang penting closing, ya. Ada yang profesional yang dia bisa tadi terus menerapkan influence tadi itu, ya itu tipe profesional. Pokoknya orang itu nggak merasa ketipu, ya. Tapi hubungannya tetap masih profesional dan kalau dibilang sampai hati, nggak sampai hati. Tapi kalau tipe konsultan sampai hati, ya sampai hati, ya. Jadi kalau nggak ada dia kayak kangen gitu. Padahal ini hubungan antara pelanggan sama penjual. Ya, pembeli, ya bisa sampai kangen gitu. Bagaimana? Nah kalau kita di multi level, kita tahu sendiri kan orang-orang tipenya apa? Order seeker kan? Ya bisa ketemu nggak? Itu penuh udah lama banget dia ketemu. Kenapa nih? Ada peluang usaha. Peluang usaha apaan? Cuman lu nggak usah ngapa-ngapain, cuman berikut satu kanan satu kiri. Ya, selanjutnya kamu diam aja. Habis diam, gua dapat duit. Ya. Itu yang sering terjadi kan, tipe order seeker. Saya makanya kurang suka menerapkan yang teknik closing seperti itu. Gimana? Maksudnya adanya waktu luang hari Senin atau hari Rabu? Dua pertanyaan dia ya. Saya bilang gitu kan, kamu ngambil sedikit tuh kan, teknik sellingmu, teknik closingnya gitu loh. Palingnya kamu tuh research duluan. Saya gitu kalau di teleponin sama temen gitu, kamu research duluan, yang kok telepon itu siapa, gitu kan? Nah, dia bisa nggak kamu closing pakai seperti itu? Saya ngomong gitu kan. Yang paling jengkel itu apa? Citibank, saya sebut nama. Ya, kalau telepon itu udah, makanya, tapi udah saya tutup ke Citibank saya.
Pokoknya satu persatu udah saya tutupin semuanya, udah expired, nggak satu panjang, expired nggak satu panjang. Nah, setelahnya saya tutup dari sebetulnya, itu juga itu. Oh begitu telepon, ya, mau nawarin dana tunai ya? Betul Pak. Ya Pak, saya lagi nggak butuh duit, saya nggak mau. Pak, nggak mungkin Pak, orang nggak butuh duit, yang kayak gitu. Loh, situ yang butuh, situ curhat sama saya. Ngomong gitu, ya udah, situ yang butuh, situ masain saya. Gitu. Mungkin apa kalau gitu? Oh gitu, ngeyel malah dia. Udah saya begini, saya bilang, iya Mbak, saya ini nggak mau Pak, boleh tahu Pak kenapa nggak maunya? Kan saya terus, ya saya nggak mau utang lagi, riba, saya ngomong gitu. Terus saya ngomong gitu, terus, tapi Pak gini, lu situ kok malah ngeyel? Ini cuma si Tibet yang cuma ngeyel nih. Saya ngomong gitu ya sama dia. Ya, yang lain jarang. Ya, sampai ngeyel seperti itu jarang. Ya, Pak BNI sering telepon duluan, Pak mau dana tunai enggak? Terima kasih Pak. Terus. Kalau udah telepon gitu kan saya udah, ya udah poin, dana tunai? Iya Pak, enggak. Kok dengerin saya tuh sadis banget kayak gitu kan? Ya. Halo, ya singkat pada jelas dari mana? Dari bank. Ya, mau nawarin dana tunai? Iya. Kalau dia bahasanya seperti gini kan saya baca pola nih. Nah, kalau apa betul Bapak pengguna kartu ini asuransi ya? Iya Pak, enggak. Pokoknya dijualin data kita kemana-mana sama mereka, ya. Wah, mengerikan. Nah ini teman-teman juga harus tahu, mereka dapat data dari mana sih? Salah satunya aplikasi itu. Dan kemarin pas itu loh ribut-ribut masalah aplikasi pinjaman tuh, ada tahu kan? Ya. Aplikasi pinjaman yang terus ngeblast ke tempat WA-nya teman-teman kita, ya. Terus diposting gitu kan? Itu kan jadi keributan kan? Terus saya mulai ngecek satu persatu tuh, waduh iya nih. Kalau ada pakai Android bahaya banget. Permission-nya itu banyak banget tuh. Ya, dan saya temukan permission kontak, ya, permission foto di aplikasi-aplikasi yang nggak ada relevansinya. Termasuk apa? Aplikasi Islami. Kita kesini jebak, wah ini Islami. Misalkan aplikasi Juz Amma atau apa. Ya, kan gratis tuh. Jadi belajar bisnis model sedikit ya, itu kan gratis tuh kan. Kita download nih. Terus get permission kan? Dia kasih permission kontak, permission foto. Ini dia bisa ngambil foto kita juga loh nanti kan. Nah, ini bahaya banget loh, hati-hati. Ya, nah pas permission kontak nanti dia juga kontak kita sama third party itu. Ya, indirect montage ya. Ya, kita digratisin sama dia. Oke ya, saya lanjutkan. Ya. Prinsip selanjutnya, menjual itu berbicara masalah harga yang dibayar PS benefit yang diharapkan ya. Nah, saya lebih cenderung Anda biar memahaminya lebih gampang pakai harga aja. Tapi nanti kompilasinya pakai harga semuanya. Harga yang dibayar PS benefit yang diharapkan sudah ada kan? Sudah ya, saya lanjutkan. Nah, tadi yang bicara masalah over promise itu membuat benefit yang diharapkan setinggi ini, yang dibayar segini. Betul? Seolah harganya jadi kecil kan? Akhirnya dia beli. Oke ya. Gampangnya gini nih. Pada saat kita mau beli, ini kan harga nih. Ya, VS yang namanya benefit. Oke. Nah, supaya membuat dumping kelihatan harganya kecil banget, benefitnya dibanyakin. Bonusnya dibanyakin. Bonus ini sekian juta, dari mana? Saya nggak ngerti. Sampai saya pernah waktu itu kan, jadi seminar anti riba pun ya menjual pakai sensational offer, terus menggunakan iming-iming bonus ini sekian juta, ini sekian juta. Saya tanya gini, sebentar itu bisa dapat sekian juta dari mana ya? Jangan-jangan itu riba. Sampai saya komentar bawahnya begitu. Ya. Kadang-kadang agak dongkol kalau bicara masalah riba-riba gitu, terus tapi memanfaatkan apa istilahnya syariah gitu ya. Kemudian apa ya? Closing dikarenakan pakai bahasa syariah. Saya kurang suka. Ya. Nah ini sebelum beli yang disebut namanya expectation, ya, kalau sudah beli namanya experience. Ya. Nah, pada saat Anda menemukan yang seperti ini, Anda akan beli kan, apalagi seperti ini, ya. Artinya apa? Harga kelihatan kecil banget, karena benefitnya kelihatan gede banget. Akhirnya Anda beli. Padahal kadang-kadang benefit yang ditawarkan itu belum tentu terjadi dan belum tentu diperlukan. Ini untuk mengkaburkan harganya supaya kelihatan kecil. Ya, itu yang sebenarnya sensasional offer seperti itu. Harga sekian, coret lagi. Ya, coret lagi. Ya, cotos. Ya, terus tambahin bonus.
bonus ini, tambah bonus ini. Saya sebentar dulu, belum selesai, bonus ini lagi, dan tambah lagi. Jangan lupa, masih lagi, dan ada lagi. Setelah dia lupa tadi, jadi berapa ya? Kan gitu kan? Setelah dia lihat bonusnya semuanya, gede-gede banget itu, dan terus dia akhirnya beli. Pas dia beli, nanti dia experience. Nanti dia experience, ternyata experience-nya tidak seperti yang dia harapkan, ya. Alias harganya ada di sini. Nah dia kelihatan gede, terus apa dia kecewa. Nah, gitu kan? Nah, habis kecewa, nyumpahin kita. Ya, nyumpahin nggak kena kita, kena anak kita, kena istri kita, kena orang yang kita cintai, gitu ya? Benar nggak? Anda mau tahu seperti itu? Nah itulah yang disebut namanya tidak barokah. Ya, hasilnya tidak barokah. Ya, coba kalau Anda memuaskan pelanggan Anda, didoain gitu loh, ya, hasilnya barokah, alhamdulillah gitu. Pokoknya kadang-kadang gini, teman-teman sering bilang kan, masjid doanya apa sih masjid, kok bisa sampai berapa gini. Jadi, waduh, terus aku tuh sering lupa doa loh. Itu kelihatannya doa teman-teman deh. Jadi yang doa teman-teman saya ngikutin amin itu aja gitu ya. Jika pas di sosial media tuh teman-teman misalnya pas saya posting sesuatu nih, terus teman-teman doain saya nih, mudah-mudahan masih saya meskipun ya tidak membalas, saya cuma like doang, saya amin. Kalau saya like amin. Nah kan gitu, teman-teman yang doain kan, alhamdulillah saya amin itu aja. Nah itu mungkin teman-teman yang doain manjur malahnya. Kalau saya kadang-kadang sering lupa doa gitu. Ya. Baik ya. Formula konversi. Ini sudah paham ya? Problem, daya ungkit, solusi, kemudahan ya. Ini sudah saya bahas juga ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya silakan. Alhamdulillah. Mas Yeno Sewu, yang tadi tentang harga sama benefit itu, kan tadi dengan ini apa? Ada yang bonus-bonus gitu ya. Nah saya ingat pernah baca buku dan memang pernah saya ketika ikut beli online gitu, ada kan teman-teman yang menawarkan bonus ibu senilai bla 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 gitu. Nah pertanyaan saya, ketika mereka membonuskan ibu dengan harga yang ditawarkan seolah menjadi benefitnya tambah tinggi kan, harganya segitu dari kecil, itu termasuk sensasional offer apa enggak Mas? Kalau yang kelebihan seperti itu mengabulkan harga yang sesungguhnya ya, itu bahasanya masuk sensasional offer dan enggak barokahnya. Saya berani mengatakan insya Allah seperti itu, karena saya ngomong ajak nalar sama teman-teman. Sekarang gini, teman-teman sudah terbiasa mendapatkan penawaran seperti itu, terus besok teman-teman memberikan penawaran ini harga sekian, teman-teman akan beli ya. Bonusnya mana? Tambahin lagi ini benar. Ini yang saya sebut namanya Anda menggunakan pupuk anorganik. Tanahnya itu, media tanahnya semakin rakus. Paham nggak? Karena sudah Anda sering kasih pupuk anorganik, ya, supaya closingnya cepat kan, konversinya cepat, tumbuhnya cepat. Ngerti ya? Besok ya dia akan minta lagi, lebih dong dosisnya, lebih lagi dong dosisnya. Ngerti ya? Disitulah mulai kehilangan yang disebut namanya transaksi yang sesungguhnya. Paham nggak? Iya. Ya, jadi sebenarnya kita tuh mau jual apa? Jual bonus? Iya, orang ini mau beli apa? Kok dikaburkan gitu loh? Anda mau beli ini air minum, ini harga air minumnya 3 juta. Ya, atau lah nggak usah air minum Pak. Nih, teman-teman, ya, lock and lock, double stainless steel, bertahan 10 jam, 3 juta. Tapi nggak usah takut teman-teman. Khusus untuk orang ke 9,5 pertama hari ini. Ya satunya setengahnya hilang. 9,5 pertama hari ini ya, saya diskon ya 50%, 1,5 juta saja. Jangan takut. Ya, yang 9,5 tadi itu ya masih ada yang seperempat lagi ya, saya diskon lagi dan seperempatnya Anda. Ya, ini saya diskon untuk Anda. Dalam 3 jam ini ya, Anda closing ya, ini saya diskon lagi menjadi tadi sudah berapa nih? 1,5 juta ya, baik 150.000 saja. Gitu ya, misalkan gitu. Kalau 150.000 termasuk masuk akal ya, jangan 150.000 deh. Kita bicara 1,5 juta, 50% lagi. Jadi berapa? 750.000. Ya, dari 3 juta. Ya, coret lagi. Jangan takut. Ini pun ya Anda masih bisa cicil 10 kali. Ya, 750.000 ada cicil 10 kali. Yang pertama 700.000. Gitu ya.
Cicilan 10 kali kan tahu 100.000 kan gitu kan. Habis itu 50.000 ada cicil 9 kali ya. Oke. Oh jangan apa lagi, ini masih ada. Saya berikan bonus pada Anda. Ini permain berlian. Ya, ini kalau Anda pandang nih, ini seperti berlian. Ya, dalam waktu 10 jam. Berlian. Oke, saya berikan Anda 2 berlian. Nah, terus Anda jualan apa saja nih bro? Apa bonus ini? Plus ini sepatu saya. Ngerti ya? Jadi Anda beli apa sebenarnya? Ngerti gak? Saya tanya kepada Anda. Oke, katakanlah saya gak ngerti halamannya. Aku baca halam. Tahu gak? Ngerti gak teman-teman? Ya, besok nih ya, Anda akan semakin rakus tuh. Maka dari itu, yang gini yang biasanya gak bangun kredibilitas. Berarti nggak usah pakai bonus sama sekali gitu mas? Kalau saya berani seperti gitu. Apa? Pure gitu aja ya? Kalau saya, ya. Gitu ya. Jadi gini, saya lebih cenderung tuh ya. Kita bisnis itu slow but sure gitu loh. Ya, bangun kredibilitas kita, besok kita nggak usah menjual sedikit laku, menjual laku. Kenapa? Karena mulut kita bisa dipercaya. Iya nggak? Nah, untuk membuat mulut kita bisa dipercaya, postingan kita bisa dipercaya, postinglah yang berkualitas, ya, keluarlah dari mulut yang berkualitas. Itu aja. Ya, menjaga kredibilitas kita. Benar? Janji ditepati. Kayak gitu loh. Itu tuh aja, nggak ada yang lain kok. Ayo kita kembali ke sana. Mau nggak aliran kita balik ke sana? Ya, kita coba menerapkan bisnis yang benar itu seperti apa gitu. Ya, nah makanya dari itu balik ke makna sukses lagi. Sebenarnya makna sukses kita itu apa gitu. Ya, bisnis itu buat apa? Balik ke situ lagi. Ya, bukan duit kan semata-mata. Ya, Iya, betul. Oke. Baik ya. Lanjut ya teman-teman. Ini jawaban juga buat Tanjung mungkin ya. Selling, ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya. Ya. Nah, dan saya perhatikan saya pola ya. Selling secara online itu problemnya apa sih? Informasinya ya kadang-kadang kurang. Kalau kita berhadapan sama orang ya, kita tanya begini, tanya terlibat tatapan, kita tanya, Mas mau ini enggak? Ya kan gitu ya, tadi gitu lah, Mas, silakan Mas, ini ya. Terus dia tanya, berapa nih? Sekian, mahal banget, Mas. Memang kelihatannya mahal. Sebenarnya benefitnya ini baca nomor. Mas tahu nggak ini perbedaan sama yang lain apa? Kalau bicara mahal kan dibandingkan apa? Kan gitu. Dijelasin, pop, tiba-tiba tanya jawab, tanya begini jawab ini, ya keberatan ini jawab ini, dan seterusnya, betul? Nah, setelah ya Anda mendapatkan semua informasi, Anda pusing, ya. Nah ini masalahnya tidak terjadi pada saat online. Anda cuma lihat orang itu masuk searah gitu, gitu kan. Nah makanya Anda harus memikirkan frequently asked question-nya dia itu apa. Paham ya? Informasi apa yang dibutuhkan oleh dia. Betul? Makanya, ya ini contoh nih ya. Saya lihat, saya model. Waktu itu saya juga katakan sama kawan-kawan KJ dan Naja menerapkan hal ini ya, yang tentang postingan. Nah ini saya ambil contoh Nature High Store itu. Ini kondisinya original memang. Saya tunjukkan ini loh akun ini contohnya bagus ya. Dia memaparkan sejelas-jelasnya, memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang termos ya. Warna ini kepotong ya, potong. Tapi dia ada di bawahnya ada keterangannya termasuk bisa tahan berapa jam, insulasinya dari apa ya. Nah tapi Anda perhatikan di bawahnya nggak? Ada titik ini, slider. Sudah? Ya. Ini slidernya ada berapa? Itu 10-an. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detail ya? 9. Ya, 9 aja. 9 gambar. Oke, 9 gambar satu produk. Ya, dan sangat detail banget. Kalau jaket itu harus dari depan, kan? Ya, samping, belakang. Betul? Detail tertentu kantong atau apa? Zoom. Bahan material, betul? Nah, ini detail masih
semuanya didetailkan, kemudian apa? OOTD-nya baru ada. Gitulah kira-kira ya. Paham ya? Nah, ingat pada saat mereka memperagakan ini paling bagus divideokan. Ya, divideokan. Nah, video ditaruh di paling terakhir atau paling pertama. Oke, kalau yang saya model dari AliExpress ditaruh di paling pertama. Oke, ini contoh nih. Ini Najah yang menerapkan. Ini saya ambil ya. Saya nggak ngerti, saya cuma sekilas aja cuma ngambil yang ini, tapi 1 foto, 2 foto, 3 foto detail kan? Ya, 4 foto, ya, 5, 6, ini OOTD kan? Ya, size chart 7. Nah, orang tanya gini, Mas, kan kita sering tanya nih, size chartnya di mana? Oh, lihat di tempatnya story. Ya, aduh, ini ganti lagi, kan di sebelah sana lagi, paham nggak? Harusnya taruh informasi catatan dalam satu layarnya situ, digeser. 7, 8, 9, ya 9 gambar, sama description. Nggak ngerti conversion rate-nya bagaimana? Hah? Ini kalau jualannya 1 bulan berapa ya? Kayak gini. Cukup berapa ya? Tapi sebelumnya konversi yang sebelumnya dibandingkan sekarang meningkatnya berapa persen kira-kira? 40%, yang lumayan ya. 40% ya. Kita iklankan konversi lebih bagus. Ya, oh ini nggak diiklankan yang ini. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini sebenarnya nalar aja, oke, masuk akal aja gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini dari catatan saya ya teman-teman ya. Ini belum saya validasi banget, ini dari hasil riset saya ya, bahwa customer journey toko online itu ya pertama kali kan masuknya ke informasi dulu kan, dari search, dari promo, medsos, terus rekomend, kemudian masuk ke landing produk kan, ya enggak? Nah, melihat informasi, tertarik, enggak, left, oke, tertarik, yes, favorit, betul nggak? Paham nggak? Tertarik, yes, favorit. Maka dari itu, kenapa kalau menurut saya toko online itu harus bisa difavoritkan. Masalahnya toko online itu termasuk di bisnis itu sekarang masih belum bisa difavoritkan. Kenapa belum bisa difavoritkan? Karena tidak ada X-nya. Kan harus untuk favorit harus login. Paham nggak? Ini yang sedang kita garap. Insya Allah nanti pas Koper Kabar bisa launching, ya, untuk bisa difavoritkan. Terus kemudian ada yang, nanti ini kan lanjut ya, cek favorit, ya. Kan kalau Anda mau belanja dulu, misalnya di marketplace nih, yang paling gampang kan, landing produk, ya, melihat informasi, tertarik, tidak, kalau tertarik, favorit, betul? Ya, nah, terus ada cek favorit kan, setelah ada favorit atau bisnis, tahu kan? Ya, terus ada cek di bagian favorit Anda kan, ya nggak? Terus kemudian Anda memutuskan membeli atau tidak, kan dia dari informasi tersebut, ya, setelah dibandingin pembayaran, ya, kupon, ini juga masalah kupon itu harus ditawarkan di situ. Dan ini pihak dari marketplace itu sudah banyak mengimprove nih, ya. Saya perhatikan dulu kupon itu, kita nyari kupon loh, kan dibeli-beli, sebenarnya kuponnya, terpisah kan, ya. Nah mungkin mereka bisa belajar dari seperti kayak AliExpress, ya. Mereka belajar, ya. Ada tulisan kupon available, ya. Ada 2 kupon, satu mungkin merchant atau store kupon, satu lagi AliExpress kupon. Itu langsung tulisnya available diklik situ langsung bisa dapetin kuponnya. Ya enggak? Itu memperbesar konversi. Oke, refund. Ya. Ini juga memperbesar konversi, kenapa? Karena memperkecil ketakutan scarcity-nya, ya. Memperkecil resikonya, ya. Oke. Terus pesan itu maksudnya chat. Ya, itu semudah mungkin. Kadang-kadang kita malam hari pas kita transaksi, terus kita ragu antara ini udah ketransfer atau belum, ya itu malah nggak bisa tidur kita, ya terus udah mau telepon, nyari nomor teleponnya mana, chatnya nggak bisa, ya itu terjadi di Lazada. Kalau Lazada kan, nyari nomor telepon susahnya minta ampun, ya setahu saya sampai sekarang ya, saya terakhir nggak pernah belajar lagi Lazada, nggak ngerti di itu atau tidak sama dia, ya yang mudah-mudahan dia dapat hidayah, ya. Kemarin saya mendoakan dia bangkrut, astagfirullahaladzim, ya. Kata Ustaz saya bilang, jangan doakan bangkrut ya, doakan dia dapat hidayah aja. Ya saya doakan lah, ya si Jack Ma dapat hidayah.
bisnis surat. Oke, penerimaan barang. Oke, nah kemudian penerimaan barang ya. Nah ini juga saya perhatikan mereka punya jerninya bagus banget tuh. Begitu penerimaan barang itu nggak usah nanti mereka lapor-lapor gitu kan, screenshot penerimaan barang dan macam-macam enggak, cuma diklik aja sudah terima, sudah selesai. Ya kan, sudah dikirimkan. Nah udah kirimkan, apakah Anda sudah terima? Sudah terima, selesai. Jadi ada tombol sudah diterima. Ya, memang ini kalau ada tombol sudah terima sebelum dikirimkan itu nanti bahaya juga. Nanti ada indikasinya money laundering, itu sering dimanfaatkan. Oke ya, lanjut. Nah, ini saya sedikit memodel dari AliExpress. Ya, saya perhatikan di AliExpress itu minimum 5 gambar. Oke, hampir semua backgroundnya putih dan difoto oleh profesional. Nggak ada yang mami gini, foto di ini, beli jualan kaos, foto tekak masuk AliExpress, nggak ada. Percaya deh. Makanya saya udah bilang sama teman-teman nih, kayaknya merchant kita ini susah untuk dididik gitu kan, difilter deh. Kalau nggak suruh ngirim produk, kita foto dulu. Iya nggak? Mending seperti gitu. Nggak mudah terus terang ya. Nah, kalau Anda jadi produsen, saran saya gini, Anda sebelum kasih ke reseller, Anda foto produk dulu sebanyak mungkin. 20 foto produk, beberapa video. Terus nanti mereka suruh milih. Jadi jangan sampai nanti mereka moto sendiri. Nah kalau polanya di Alibaba AliExpress kan begini nih. Alibaba B2B-nya, AliExpress B2C-nya. Nah, AliExpress itu satu produk fotonya sama, bisa mereknya berbeda-beda. Berarti ya, artinya apa? Produsen itu menyediakan white label. Ya, intinya gitu kan. Berarti kan di sana kan hijau diproduksi, kapasitas produksinya kan, atau ekonomi oksigennya dikejar. Nah, jadi produsen itu memproduksi suatu barang berkualitas, yang penting itu fokusnya. Terus mereka buka ke para reseller di Alibaba. Nah, para reseller menjual di AliExpress, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu mereknya bisa berbeda-beda, padahal sebenarnya produknya sama. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Tapi yang paling penting apa? Fotonya kita yang menyediakan, jangan mereka. Ya, kalau kemungkinan besar AliExpress yang menyediakan fotonya. Jadi barang dikirim duluan, difotoin sama mereka. Makanya berkualitas dan minim banget. Gak buram-buram. Ya, jika ada video, mereka taruh di bagian awal. Gunanya buat apa? Ya, kenapa video taruh di bagian awal? Nah, ini catchy, kita ada video, ada kepengen klik kan? Nonton kan? Cuman menurut saya kesalahan di AliExpress itu videonya tidak pakai YouTube gitu loh. Ya, tapi jadi dia pakai streaming sendiri. Sehingga kalau pas di Indonesia begitu kita klik, namanya minta ampun. Kalau itu kan lebih cepat ya, karena dia punya server di Indonesia juga. Nah, oke, jika ada video di awal, terus kemudian rating dan jumlah order terlihat secara jelas kan, atau ini sebenarnya social proof. Jadi yang terlihat secara jelas itu rating, ya, jumlah order, terus bisnis sama free shipping. Ya, makanya ini jadi improvement kepada UB yang sedang dikerjakan sama teman-teman. Ya, free shipping dan estimasi shippingnya terbaca. Ya, ini hanya bisa terjadi pada saat kita login dan ngerti kita areanya ada di mana. Ya, ya kecuali bisa baca IP-nya ya, bisa baca IP-nya, bisa baca lokasinya. Bisa nggak? Pas dia klik masuk ke tempat landing page kita aja bisa kebaca IP-nya. Case bisa ketahuan langsung lokasi dia sekitar mana. Bisa. Oke, ya. Nah, tambahan foto yang lebih lengkap ya selalu ada di bagian bawah. Ada selalu, bukan tidak ada. Jadi gini. Ini deskripsi, ini kan foto nih, slider nih. Ya, deskripsi di bawah nih. Ya, di bawahnya ini selalu ada foto lagi. Ngerti ya? Di bawahnya selalu ada foto lagi. Entah fotonya copy paste dari atas, ya. Tapi yang kalau di AliExpress biasanya kalau ini ada 5, di sini ada 10, lebih banyak foto di bawah. Karena apa? Behaviornya orang ternyata ada yang begini, ada yang begini. Paham nggak? Ternyata yang begini ini ada kesulitan. Apa kesulitannya apa? Membandingkan foto yang pertama sama yang foto yang kedua. Ngerti ya? Bolak-balik kan? Nah, kalau kita begini, ya, ini bisa kelihatan gini kan? Kan layarnya
memanjang gini, potret kan? Ngerti nggak? Nah, jadi satu gambar, dua gambar, atau tiga gambar dalam satu layar. Paham ya? Kalau begini kan enggak. Makanya setelah begini, dia akan begini. Ya, ini saya amati di AliExpress seperti itu. Makanya bagi saya minta sama teman-teman, coba dong dipaksain teman-teman, nanti kalau bisa aja ya, coba ya aja ya, yang seperti itu di scroll, coba dikonversi diukur, ya berapa banyak, ya kenaikannya. Nah, ini tambahan foto di bawah, kemudian ada penawaran bundle 1, 2, 3, ya. Terus favorit bisnis itu adalah keharusan. Saya nggak screenshotkan ya, nanti saya promosi AliExpress namanya. Udah, jadi yang saya modeling aja dari situ. Ya, ini bundling itu gini. Jadi mereka sudah punya algoritma juga. Tapi kalau ini dari si penjualnya sih, yang dibundle. Jadi gini, begitu ada harga kan, terus kemudian dia klik landing produknya, itu di bawahnya kalau di scroll ada pilihan bundle yang lebih murah. Ya, bundle lebih murah misalnya gini, ini plus ini gitu, ini bundle. Paham ya? Oke, anatomi sesuatu sudah paham? Sudah saya tuliskan ya. Sebenarnya ini sudah saya tuliskan, saya videokan sudah. Tapi mungkin videonya saya remove ya. Ya, saya remove. Soalnya apa? Banyak disalah gunakan oleh teman-teman. Ngerti ya? Buat hipno-hipno loh. Ya. Nah, saya remove nih. Mas Arif waktu itu bilang, Mas, ini bahaya nih Mas, di remove Mas. Ya, saya remove. Tapi kalau teman-teman mau nonton lagi silakan. Itu ada sampai saat pembuatan formula headline segala ada. Kalau di copywriting memang saya suka sih motik-motik gitu kan. Oke. Nah, ini yang simpelnya begini. Jadi kalau ini sumbernya dari .com secret yang simpel. Ya, kita ngerti spesifik target pasar kita siapa, di mana mereka biasa berkumpul. Umpan yang digunakan itu apa? Ya, umpan itu produk penetrasi. Paham ya? Diciduk terus kemudian dipetakan, dijualin yang lain. Ya, sekarang bisnis modelnya beda. Ya, para internet marketer yang ngerti lah hal ini ya. Oke, lanjut ya. Selesai ya. Baik, sampai sini ada tanya ya. Aceh, saya Nofri dari Kendal. Saya itu outlet busana muslim. Jadi terkait dengan foto produk tadi. Jadi kalau foto itu kan dia pakai sistem lighting ya. Jadi ada pencahayaan tertentu sehingga hasilnya bagus. Jadi kadang-kadang kita kalau pakai itu nanti begitu dikirim, walaupun tidak semua, tapi ada orang yang komplain kok warnanya beda gitu. Dan juga kalau di outlet itu teknik lighting itu kan juga dipakai kan sih. Jadi seperti kalau kita belanja di mall, kita milih warnanya kok kelihatan bagus, tapi begitu sampai di rumah kok kayaknya beda. Nah, itu termasuk sensational offer atau enggak, dan keberkahannya gimana sih? Iya, keberkahannya saya nggak benar-benar tahu ya teman-teman kan, tapi kita yang tahu kita berniat bohongnya atau tidak. Tapi buat saya segini, cahaya matahari adalah cahaya yang terbaik. Ya, cahaya matahari adalah cahaya yang terbaik. Kan nggak berbohong kalau cahaya matahari kan, gitu ya. Makanya kalau foto di Instagram itu, ya juga jangan sering-sering, ya dipoles, pakai macam-macam terus. Ini kalau cewek-cewek ini terutama kan, angle-nya juga. Kenapa kok foto kok miring-miring terus sih? Terus nggak bisa foto bagian depannya. Coba kalau cewek foto, ya, harusnya harus ini. Gitu ya, terus harus sini loh. Nggak tahu sih harus sini. Ya. Nah ini buat saya juga manipulasi. Iya kan? Harusnya foto kan gitu. Ya, kalau saya Mas, saya biasanya lihat review. Kalau saya mau beli tuh, saya lihat review di bawah yang ada fotonya. Saya lihat foto aslinya. Selesai. Habis itu makanya perlunya review sama rating. Ya, makanya ada yang ngomong gambar sesuai, produk sesuai dengan gambar. Iya nggak? Bahasanya topeng banget ya. Produk sesuai dengan gambar. Ya. Oke. Nah kalau buat saya
cahaya matahari aja deh. Yang terbaik kan, nggak usah mahal-mahal. Iya, foto pas sore hari kan. Ya Mas Ari. Lampu pilihannya? D65 itu sama dengan matahari. Identik lah, mendekati itu. D65. Ya. Tapi sekitarnya, atmosfer sekitarnya misalnya ada korden warnanya berbeda atau apa juga pengaruh kan Mas? Iya. Ya. Tapi di foto kita dipilihnya D65. D65. Good. Ya, nanti teman-teman fotografer, nah itu ada Wildan dari AHA. Dia ini yang membuat toko online-nya Atta Halilintar. Keren ya? Assalamualaikum Mas Jid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Jid, jadi saya mau nanya, saya kan bergerak di dunia fashion ya. Terus kan pasti yang namanya diferensiasi itu kan pasti harus kan apalagi originalitas dari desain. Nah, kita udah mengusahakan tuh gimana caranya ini original nih. Tapi setelah misalkan produknya alhamdulillah laku di pasaran, akhirnya banyak muncul jiplak-jiplakannya. Yeah. Nah, apakah itu kita fokus buat ngurusin yang jiplaan-jiplaan itu, apa kita fokus buat ke development ke depannya? Iya. Nah, kan ada quotes kan begini. Seseorang tidak dianggap sebagai terkenal sebelum keluar meme-nya. Kan gitu ya. Nah, kita udah keluar meme-nya, jadi kita terkenal ya. Jadi sudah suatu hal yang wajar ada jiplakers. Inilah isu yang terbaik bagi kita. Kemarin saya ngomong sama siapa ya? Sama Gersen atau sama siapa ya? Saya lupa. Ngomong sama Reza ya? Oh iya. Jadi saya bilang ini kesempatan bagi kita untuk membuat kampanye. Ya, kan punyanya Seika Hijab itu dijual di tempat marketplace tuh. Dan jiplakannya tuh harganya murah, 100.000 250. 115.000 padahal harganya harusnya berapa Reza? 300-an ya. Nah, itu sudah malah blessing in disguise buat saya ya. Saatnya kita berkampanye. Berkampanye apa? Produk yang asli dari Seika Hijab hanya ada di seikahijab.com ya. Seika Hijab tidak dijual di marketplace, benar gitu ya. Ya, hati-hati. Yang jual di marketplace tidak ada jaminan asli ori. Nah, itu kita sudah bebersih di marketplace dulu kan. Ya, hanya dijual di seikahijab.com. Selesai. Lanjut ya dokter. Ini benar dokter loh ya, dokter Imam. Ini Mas, saya mau tanya untuk customer journey pada konten yang sensitif gitu. Setelah terakhir kemarin TFM 2 itu saya membangun produk di salah satu divisi maintenance alat sunat laser electrocauter. Ya, kita pakai formula bulala baru hierarki ke 3 ke 4. Ini mau sunatnya bisa di Inggris nggak? Pakai nama tertentu gitu kan, apa sih tertentu kan? Nanti kalau dia mungkin Alvin tak Inggris itu permasalahan sunat mau reparasi kita bisa Mas. Tenang aja. Oh gitu ya? Bisa. Reparasi itu maksudnya apa? Lebih jelas lagi. Memanjakan, membesarkan. Ya, jadi saya mau tanya customer journey pada konten saya itu gini Mas ya. Alat kita itu kan alat yang berhubungan sama benda yang sensitif gitu lah, untuk ngokok. Nah, biasanya untuk mengetahui kan kita video, ada foto penggunaan alat dan sebagainya. Nah, cuma kalau mau sebelum orang mencoba atau mau pakai alat itu kan sebenarnya harus tahu. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita membuat customer journey atau mungkin mendigitalkan pemakaian atau mungkin mendetailkan produk pada konten-konten yang sensitif gitu. Termasuk kalau rencana di diri saya nanti yang di klinik kan ada kedepannya ada yang kecantikan juga. Itu kan kayak nggak semuanya mau kayak di slimming itu dilihatin lemaknya yang gelambir-gelambir sekarang rapet. Ya, pemutih, pengencang, pembesar, pemanjang, itu kan konten sensitif gitu. Nah, untuk konten-konten yang seperti itu apa yang harus diperhatikan Mas? Oke, silakan teman-teman internet marketer yang biasa membuat pembesaran silakan menjawab. Tuan mungkin? Ya? Enggak. Siapa? Selain dulu siapa ya? Jualan. Iya, selain. Ya, dulu pernah? Enggak pernah. Soleh sekarang dia syariah. Mungkin Khalid yang sudah. Gak tahu siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu?
Ya, mungkin ada Diana mungkin. Nah, maksudnya kan Diana kan juga menjual kosmetik atau apa gitu ya. Itu bagaimana cara memolesnya. Ya. Dan kalau saya nggak punya pengalaman di situ ya teman-teman ya. Saya penggunanya. Penggunanya. Pakai pemutih ya. Ya, nggak ada. Yang mau sharing mungkin? Ada yang mau sharing? Batu aja mas. Hah? Pada malu kayaknya. Pada malu? Ya, saya nggak ngerti soalnya. Ya, mau gimana? Ya, tapi buat saya gitu loh. Orang jual rokok, kan nggak harus iklan rokok kan? Iya nggak? Bisa nggak menjual image-nya? Paham nggak? Ya, nah, ambil sama kan orang nggak usah tunjukin selulitnya seperti apa, begini, setelah faktor seperti apa. Itu begini kan, jalan begini, set, sudah kelihatan. Oh, kayak gitu tuh, kan begitu loh, kira-kira. Nanti ya. Hah? Ya, kondisinya diinginkannya seperti apa, tidak usah. Ya, saya tuh kadang-kadang gitu loh, lihat sama teman-teman terlalu vulgar before afternya gitu loh. Nanti ya, tidak halus gitu loh jualannya. Saya pernah loh, yang Nature High Store itu, saya kan dia story nih. Saya pernah bilang sama dia, kok sayang banget ya, image branding Anda sudah bagus, membuatnya sudah bagus, ya, katalognya sudah bagus, tapi kok Anda masih ngeposting testimoni orang terus. Menurut saya apa? Testimoni buat story terus itu loh. Enak tuh liatnya. Ya, udah ini kan story-nya apa? Screenshot dari WA loh. Yang background-nya dia, background apa gitu loh. Kayak gambar fotonya anaknya atau apa gitu ya. Saya bilang, ini malah kamu menurunin branding. Iya nggak? Paham saya maksudnya? Nah, biarkanlah orang itu berbicara nanti dengan sendirinya di belakang sana. Insya Allah akan balik tempat kita. Nggak usah kita, orang bicara kita screenshoting, ngomongin ini, ngomongin tentang kita. Ya, paham ya? Betul ya? Jadi tadi itu kuncinya, orang sekarang gini loh, yang paling susah itu apa jual apa sih? Rokok tuh loh, ya nggak boleh jual rokoknya tuh, nggak boleh gitu kan? Nah tapi dia bisa mengimage-kan dengan sesuatu kan? Nah itu aja. Hal, coba ini ya, saya katakan namanya indirect juga, indirect personal brand. Contoh begini, teman-teman tahu nggak kalau saya postingnya sering posting makanan? Ya. Iya, sampai saya kan bilang gini, soal jalan teras basi, soal makan teras masjid. Iya kan? Ya. Sebetulnya ini juga bisa termasuk personal branding loh. Iya, saya mau menunjukkan akurasi, ngerti ya? Mulai dari lidah, akurasi dari kualitas apa. Makanya gitu loh, kita buat personal branding pun juga nggak harus direct ngomongin tentang kita bagaimana, produk kita bagaimana. Cukup kita berikan satu informasi yang akurat, itu tuh aja. Itu sudah personal brand kita. Ngerti ya? Meskipun nggak diniatin sama personal brand yang artinya manfaat, tapi kan jadi personal brand kita. Paham ya? Kalau kita yang keluar banyak kan sedikit-sedikit posting low, ya, atau posting apa yang nggak jelas begitu, ya itu jadi personal brand kita, ya. Ya udah kan? Kalau bahasa gitu sih nggak perlu testimoni sih, ya. Ya, Yubi juga, wah testimoni ini nggak. Jadi mungkin hampir nggak pernah ya, jarang banget ya testimoni seperti itu, jarang. Ya, kita lebih fokus apa? Udah deh, nah ini yang lucunya di bisnis itu kan customer dulunya saya setiap malam saya nyari bus, ya nyari bus, saya screenshot, kotakin, ya kasih tanda panah, tulisin apa, ini demikian, ini juga, ya kirim ke tempat programmer, malam tuh, terus lama-lama pengguna sudah mulai banyak, mulai komplain sama saya berarti itu pengguna yang benar-benar memang militan, maksudnya dia pakai masih bisa masih, oh ya gimana, gini, oh ya gini sih, boleh nggak tak buatin grupnya, jadi pada pengguna yang komplain itu, yang sering komplain, saya buatin grupnya, saya namain UB Champion, dalam kurung Bugs Finder. Iya, enak kan? Ya jadi mereka yang mencari bugsnya buat saya udah gitu, saya masukin ke grup lain, ya. Terus ada programmer saya juga di situ sama tim CS saya. Nah sudah nanti dia kalau ada komen di situ duluan. Kalau Yubido, wah mereka yang ngomong duluan. Sekarang udah jarang duluan ya. Kemarin masih sering duluan. Yubido, mereka yang kasih tahu duluan. Cepet itu. Ya, Bugs Finder-nya mereka selesai. Ya, saya seneng kalau banyak yang komplainnya positif ya, mau gitu. Jadikan Bugs Finder aja. Gitu kan. Ya, nanti coba tanya sama teman-teman yang punya pengalaman seperti itu dok. Ya, kira-kira mereka mensiasatinya bagaimana. Oke, cukup ya teman-teman. Ya, buat.
Assalamualaikum Mas. Salam. Ada 2 pertanyaan. Pertama tentang jiplak dan keberkahan. Kebetulan saya ada rencana mau main ke ninja wanita. Karena sebelumnya kebanyakan cowok semua gitu. Saya mau main ke ninja wanita. Ninja itu nis ya maksudnya? Ya nis. Main di fashion. Kebetulan saya pengen, tapi saya sendiri bingung kebentuk masalah desain gitu kan. Sementara kalau mau langsung hire orang desain kan lumayan biayanya. Nah, saya sendiri akhirnya ngakalin riset, saya main masuk ke SNM, ke Zara dan sebagainya. Melihat pola di sana, terus seperti yang kita tahu kalau lihat di marketplace itu fashion Thailand itu udah pasti rata-rata laku ya. Rata-rata laku. Saya compare antara Zara, SNM dan sebagainya, biasa saya lari ke Thailand cari pola yang sama di sana dan ternyata memang ada pola kesamaan. Jadi antara produk-produk Thailand itu menjiplak Zara, SNM dan sebagainya. Nah, saya pergi ke Thailand itu beli kayak semacam beli sampel desain-desainnya, model-modelnya. Saya beli semua terus bawa ke Indonesia, saya lempar ke bagian sampling. Coba bikin yang sama, karena saya cuma hasil browsing terus saya kasih ke sampel, jadinya itu beda jauh gitu. Makanya saya mendingan beli fisik, saya lemparin gitu. Nah itu termasuk menjiplak ya Mas, dan berkah nggak kalau saya jalanin kayak gitu? Oh ini saya berat tambahannya. Mau udah mau berkah ini, tapi suggesnya bagus. Tapi saya teringat kata-katanya Ustaz Zaki pada saat di rumah tuh Ustaz yang bicara masalah hati dia. Ya, jadi berpikir berlapis, yang berpikir berlapis itu gimana Ustaz? Dalilnya saya sampai lupa ya mengenai berpikir berlapis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya katakan saya mengambil rujuk. Tadi kita berbicara masalah halalan thayyibah. Halalan thayyibah, halal itu adalah konsekuensi hukum secara syariah. Thayyibah ini adalah barometernya hati, ataupun kalau dikaitkan dengan disiplin ilmunya adalah masuk ke ranah disiplin ilmu tasawuf. Nah, barometer untuk menjadikan kehalal itu dibantu dengan namanya kethayiban, konsep kethayiban itu. Konsep kethayiban itu adalah barometernya hati nurani kita sendiri. Pola pikir seperti ini. Kira-kira ada nggak yang terzolimi ketika kita melakukan hal seperti ini? Kira-kira ada nggak yang merasa dirugikan ketika melakukan, atau ada nggak kalau saatnya saya diinginkan sama orang lain mau apa enggak? Nah, indikator-indikator itu menjadi sebuah pola pikir orangnya yang beriman. Kalau dalam konteks tadi Al-Baqarah ayat 172. Orangnya nggak tahu, karena saya ngambil modelnya doang, terus di bagian bahannya ada diferensiasi. Orangnya nggak tahu. Kalau orang tahu kira-kira dia akan merasa dirugikan atau tidak? Nah, kalau dalam hukum Islam sendiri yang saya perhatikan, saya ingin mengambil dari ilmu fikih. Kalau yang nggak tahu itu maksudnya kepada anak makfu anhu masih. Makfu anhu itu artinya bisa dimaafkan. Tapi ketika dia tidak tahu kan? Kalau dia tahu dijiplak dia marah juga sebetulnya. Dia tidak tahu kalau dia sedang dijiplak, karena dijiplak ada di Thailand misalnya gitu. Ada persis atau ada tambahan modifikasinya? Biasanya sih ada tambahannya, kayak misalkan celana. Kalau saya melihat di Indonesia kan celananya masuk yang cowok jadi celana sirwal gitu kan, di atas mata kaki. Itu rata-rata modelnya biasa aja. Saya nemu di Thailand ada bawahnya pakai karet. Terus saya nemu di SNM itu pakai resleting. Saya nemu fungsi pakai resleting itu memudahkan pada saat mau wudhu, nggak harus gulung-gulung, tinggal buka kan. Jadi saya melihat A, melihat B, bikin jadi C, gitu. Oh, itu modifikasi ATM. Kurang lebih gitu. Iya. ATM masih berarti nggak perseptual gitu ya. Kalau saya melihat seperti ini masih, ketika memiliki banyak fungsi yang bisa dijadikan sebuah nilai value tambahan yang itu fungsinya seperti tadi dibantu untuk
saat berwudu bisa lebih gampang. Itu menurut saya tidak masalah. Iya. Semakin banyak fungsi yang bisa membantu memberikan manfaat untuk kita, lingkungan atau orang lain, itu tidak masalah. Justru itu adalah bisa memberikan kemudahan karena yasiru wala tu'asiru, permudahanlah jangan dipersulitkan. Itu kan value dari serta ketika tadi konsep saya mendengar di situ tidak masalah menurut saya. Nah, saya sekarang menjawab masalah hukumnya, ya. Nah, kan kalau agamanya berat kan, kalau mau berkah saya susah ya. Tapi kalau buat saya ya, secara hukumnya begini nih. Kalau kita tidak menjiplak klub dan plus kasih mereknya dia, ya itu harusnya nggak apa-apa. Terus sekarang bicara masalah fashion itu juga mirip-mirip gitu-gitulah ya. Nggak banyak perbedaan yang jadi gini, penemuan baru gitu. Ya, itu jarang banget gitu. Penemuan baru. Jadi pada saat ada penemuan baru pun juga itu bahkan kompetitor yang menjiplak kita itu mengedukasi pasar untuk menaikkan market size. Ya, market size dinaik karena teredukasi. Saya ambil contoh begini deh. Nih teman-teman, saya membuat tren celana baru. Ya, Anda tidak perlu beli celana yang sama kanan sama kiri. Saya buat resletingnya tembus begini. Kan gitu. Ya. Nah, terus saya jual kanan, kiri, kanan. Nah, kan kasih gitu kan, kanan, terus kiri, nah terusin kiri. Nah, nanti tidak ada beli mau kanannya yang mana, kirinya yang mana. Boleh beli kanan 3, kiri 2 juga boleh. Ya, jadi harus seimbang kan, ya. Nah, dan juga jelas boleh beda model. Artinya apa? Setiap hari Anda bisa ini, bisa sama ini, resleting. Pokoknya yang penting gini loh, pas pipis jangan sampai ya. Nah, kan contoh begitu kan, saya buat inovasi. Terus ini pada saat saya launching, wah sebagian orang mau pakai, sebagian nggak mau pakai ya, paham nggak? Tapi begitu punya saya ini idenya ditiru sama orang lain, ya bukan dijiplak ya, ditiru dalam arti idenya ditiru, orang lain juga membuat seperti itu. Wih, kemudian yang melihat, wih ini lagi tren nih, iya, yang tadinya resist sekarang jadi mau. Benar juga ya, celana siapa sih yang buat aturan celana kanan sama kiri harus sama warna gitu loh, dan sama motif? Nggak ada kok. Ya, yang penting kalau sama bahannya sudah selesai, kasih resetting, seret dan selesai. Iya kan? Kenapa harus begitu? Wah, ini boleh nih. Nah, ini menumbuhkan market size. Kompetitor itu diperlukan untuk menumbuhkan market size. Paham ya? Ya, tugas kita menumbuhkan market share kita juga. Kan begitu? Ya. Nah, kalau kecuali dia kasusnya Reza tadi itu pakai mereknya Seika juga, nah itu kurang ajar di situ. Itu nggak boleh. Ya, selama kita pakai merek orang lain, pakai merek yang lain itu silakan. Kayak tas nih, contek persis plek. Mending, tapi jangan kasih merek sendiri, itu aja. Jangan kasih merek orang lain. Ya nggak boleh, pokoknya kita pakai mereknya orang lain. Paham ya? Saya ambil contoh begini deh. Inilah, ini jaketnya Respiro. Saya tutupin, ya. Respiro, ya. Saya ganti Respiro. Ya, tapi ini mirip-mirip masih nggak boleh ya. Saya ganti aja daripada Piro, oke. Gitu ya. Ya, bisa begitulah, satu lah ya. Nah, sudah. Saya jual, boleh nggak? Boleh. Secara hukum boleh. Karena paten desainnya tidak ada. Paham ya? Kalau ada paten desain, kita kena hukumnya. Setahu saya paten desain itu mahal juga. Ya, jadi kalau untuk produk-produk tertentu fashion gini biasanya tidak dipatenkan. Makanya dijiplak oke saja, tapi jangan ngaku itu mereknya si Anu. Ya, kalau jawabannya seperti itu. Insya Allah paham. Oh, Mas Ari nambahin. Jadi ada beberapa pengalaman. Jadi sebetulnya prinsip-prinsip syariah itu sebetulnya kalau saya melihat di Eropa itu malah lebih jalan. Jadi di sana kalau pameran ada batasan. Kalau melebihi 30% itu mirip, itu diturunkan. Di sana. Saya sering melihat di pavilion China dulu Korea. Pavilion Korea itu pameran cuma sehari, besoknya nggak ada. Ternyata ada yang lapor barang ini 30% mirip punya saya. Itu besok udah nggak bisa buka. Nah, dulu Korea banyak, lama-lama
mungkin budayanya juga tumbuh, mereka bagus. Cina banyak sekali, jadi mereka kirim misalnya 20 delegasi itu 5 bisa pulang. Karena ini masalah taste designer juga kan, karena kreativitas, keliaran, imajinasi dan lain-lain ini kan belum seperti mereka mungkin gitu. Jadi dari 20 booth 5 bisa pulang, 2002 itu bisa nggak ada. Nah ini juga terjadi di otomotif, ada merek Piaggio Vespa, itu komplain itu satu booth luasan hampir 200 meter persegi, besoknya dikerupukin kain hitam, udah nggak boleh tampil. Ini Piaggio-nya diusir. Bukan, jadi ada produksinya merek mirip Piaggio. Jadi cuma 30% miripnya. Ini merek Piaggio, karena Piaggio gitu nih. Bentuknya, yang roda 3 itu, kan kayak yang depannya roda 3. Iya. MP3. Nah, itu ada yang mirip di Cina, itu dikerupukin, itu pulang besoknya udah nggak ada. Nah, saya nanyain kenapa. Di sana ternyata pas acara-acara kelasnya, mereka juga buka kelas banyak gitu. Itu dibilangin. Jadi kalau ada 30% dianggap kemiripan, itu pasti diturunkan. Nah, itu tidak ada hukum tertulis kamu jiplak, tapi mereka sebenarnya udah malu sendiri gitu. Sebenarnya niatnya itu sebenarnya dari kita loh Mas. Kita ini niatnya jiplak atau tidak itu dari awal udah kelihatan. Iya. Itu aja sih. Kuncinya balik ke kita lagi gitu. Dan budaya malu mereka udah sangat tinggi sebetulnya itu yang membedakan. Siap, monggo Mas. Seneng saya ini kan banyak masalah. Ya, kalau sudut pandang saya sebagai seorang pengusaha sebisa mungkin kita tidak meniru, karena perbedaan seorang pemimpin dan follower itu adalah inspirasi. Orang yang berbiasa memberikan inspirasi kepada orang dialah pemimpin pasar seharusnya. Kalau kita niru pasti follower gitu. Tapi kalau kemudian prakteknya ternyata barang kita ditiru, kalau kata guru saya, ya ini ada kamu dapat pahala kiriman kan gitu. Tapi kita sebagai pebisnis sebisa mungkin orisinil, karena apa ya? Kalau menurut saya kalau kita bisnis itu kita perlu punya DNA khas. DNA-nya Mas Jaya ya kayak gini kan, apa adanya di atas tuh, cerita keluarga disampaikan, apa tuh sampaikan gambar pipis di foto disampaikan gitu ya. Ya DNA-nya memang kayak gitu. Nah, menurut saya kalau kita sebagai seorang pengusaha kita perlu punya DNA-nya, itu sudut pandang kita. Tapi kalau suatu saat produk kita ditiru, kalau menurut pandangan saya, biarin aja itu menjadi amal soleh gitu. Siapa yang memberikan contoh kebaikan akan terus dapat pahalanya ngalir. Karena Beran. ya silakan. Nyambung ya, dikit ya. Saya pernah bilang juga sama kawan-kawan kan, yang ditiru itu bagaimana? Saya bilang gini, orang biasanya budaya yang meniru, ini kan dari sisi kita yang ditiru ya. Orang yang budayanya meniru, biasanya dia itu meniru dikatakan lagi tren, dia lihat angka, ya kan? Nah, biasanya dia tidak hanya meniru punya kita, nanti juga niru punya orang lain. Terus ya tadi itu yang sering kita ngomong kehilangan DNA design. Kalau tidak punya DNA design, tidak memiliki kekuatan brand yang kuat. Jadi brandnya biasanya lemah. Ya, kayak tempatnya Osi itu kan ada yang niru tuh, nggak bisa, ya, nggak mereknya nggak bisa, tapi ditiru. Nah saya bilang, mesti orang yang niru ini, dia akan niru tempat yang lain juga. Paham ya? Kenapa? Karena biasanya ini para internet marketer yang main gini, ini lagi tren nih, buat, ya, kayak gini nih, based on data, dia tren lagi, buat, ya based on data, ya, dia dapat duit nih, tapi dia tidak building brand. Tidak building reputation gitu. Karena kalau untuk membangun brand itu nyangkut mesti brand sama dengan differentiation itu harus nyambung. Brand tanpa differentiation itu cuma komoditas dilabeli. Ya, nah itu makanya kalau kita paling mahal itu harus bangun brand. Ya, itu mahal. Ya, gitu ya. Maksudnya wrong. Ya, tapi kata on tadi cuma dari hasil on gitu maksudnya. On kan Mas Jamil ngomong kan on ya. Kalau saya bahasanya Pak dodol, saya dodol ngomongnya. Baik, saya juga gitu juga sih, saya berusaha tidak meniru orang lain dan gaya bicara pun juga enggak. Makanya saya juga melihat dari guru-guru saya, mungkin bagi sebagian teman-teman juga sudah terbiasa melihat kayak dai panggung gitu ya, atau dai YouTube kan keren-keren kalau berbicara kan. Itu pas dengerin untuk pengajian tempat kita loh,
kok gini ya. Nah kayak biasa, tapi isinya berkualitas gitu kan. Nah seringkali kayak Ustadz Zaki juga mengerti ya. Ustadz Zaki kan mungkin cara pembawaan juga tidak meledak-ledak, tidak pakai olah vokal dan segalanya. Ya, apalagi ABG itu juga tidak mau ABG tuh memoles. Jadi beliau itu kalau baca kitab begini, diam dulu kadang-kadang. Ini di panggung diam. Baru bacakan, disarakan, nyambung sini ini, terus diam, baca lagi. Bacakan, jadi nggak mau dengan nafsunya berbicara, ya. Terus begitu ketawa, lepas tangan, ya. Begitu batuk, langsung begitu, nggak ditahan-tahan gitu, enggak. Makanya sering dengan kalau dengerin Abi Ikyat, tausiah ini ya batuk-batuk langsung aja. Saya gitu kan, ya, di daerah saya. Sampai suatu saat itu saya di launch di bandara di Batam. Saya udah tinggal di Batam lagi. Terus saya lagi pipis, ya, karena di dalam dipakai, cuma ada satu kamar mandi. Saya pipis di bagian depannya kan. Nah, saya pipis terus saya keluar dikejar sama orang. Masjid, wah bener toh masjid toh. Ya, kenapa? Kita dia punya masjid, saya di dalam. Gitu ya.